Jadi buat yang menanyakan kalau fans Japan Market itu asli dari produk fansnya langsung atau enggak sih? Jawabannya adalah, gue juga dapat kabar selintingan gitu kalau fans Japan Market ini koreksi kalau salah ya, dia itu nggak ada KW-nya. Kalau yang Global Market itu dia nggak dapat kayak buku petunjuk gitu atau semacam kertas apa. Sedangkan kalau yang Japan Market itu dia dapat kayak kertas petunjuk ini. Nah, jadi kalau ada yang nanya, bang, bagusan mana bang antara fans Japan Market dengan fans Global Market untuk yang seri klasiknya? Ya, jawabannya adalah halo guys, balik lagi di YouTube channel gua. Di konten kali ini gue mau ngebahas sneakers dari fans. Tapi fans yang mau gue bahas kali ini fans dari Japan Market. Kenapa fans dari Japan Market? Karena di luar sana masih banyak banget nih yang nanyain fans Japan Market itu asli dari produk fansnya atau enggak sih? Atau fans Japan Market itu diproduksi langsung dari pabrik fansnya atau enggak sih? Nah, gue mau ngebahas semua tentang problem ini. Sekaligus nanti gue juga bakal ngasih tahu perbedaan dari fans Japan Market dan fans Global Market, serta keunggulan yang dimiliki oleh fans Japan Market yang tidak dimiliki oleh fans Global Market. Tapi sebelumnya, kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk mendukung YouTube channel ini. Nah, nggak usah banyak basa-basi lagi nih, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi buat yang menanyakan kalau fans Japan Market itu asli dari produk fansnya langsung atau enggak sih, dan diproduksi langsung dari pabrik fansnya atau bukan sih? Jawabannya adalah fans Japan Market itu adalah asli dari produk fansnya langsung dan diproduksi langsung di pabrik fansnya langsung. Tapi membedakan fans Japan Market ini dengan fans Global Market, fans Japan Market ini awalnya itu hanya dijual di toko-toko yang berada di Jepang, atau melainkan tidak dijual di toko-toko di negara lain. Jadi fans Japan Market ini itu khusus atau memang diproduksi khusus untuk toko-toko yang berada di Jepang kayak gitu. Nah, makanya kenapa disebutnya itu fans Japan Market. Nah, ya begitulah, karena memang diperuntukkan untuk dijual di toko-toko di Jepang. Tapi belakangan ini makin kesini itu fans Japan Market itu sudah mulai diproduksi atau sudah mulai diekspor ke negara-negara lain. Jadi gampang sekarang kita untuk mendapatkan fans Japan Market ini. Nah, selanjutnya gue juga bakal ngebahas perbedaan fans Japan Market serta fans Global Market. Di sini udah ada kotak fans Japan Market. Ya, kalau kita lihat fans Japan Market ini memang beda dari fans yang Global Market dari segi kotaknya. Kalau yang fans Japan Market ini dia dusnya itu warna coklat serta ada ornamen checkerboardnya gitu lah. Langsung aja kita buka, isinya itu ada apa aja sih. Nah, kebetulan gue beli sepatu ini di salah satu reseller di Instagram. Nanti namanya bakal gue kasih tahu, kalian cek aja. Di situ juga suka ngadain sale yang bener-bener harganya itu jauh di bawah harga retailnya. Pokoknya kalian cek aja nanti. Di sini yang mau gue bahas itu perbedaan fans old school Japan Market dengan fans old school yang Global Market. Nah, kalau kita buka, ini stiker dari resellernya. Nah, perbedaan pertama dari fans Japan Market dengan Global Market itu kalau kita buka, kalau yang Global Market itu dia nggak dapat kayak buku petunjuk itu atau semacam kertas apalah. Sedangkan kalau yang Japan Market itu dia dapat kayak kertas petunjuk ini, yang gue nggak ngerti sih ini kertas apa. Ini dia full bacanya itu bahasa Jepang. Gue nggak ngerti ini apa artinya karena nggak ada bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Terus yang kedua dari plastiknya nih, dari covernya. Plastiknya kalau yang Japan Market itu ada tulisan fansnya plastiknya, tapi kalau yang Japan Market itu plastiknya polosan aja kayak gini. Nah, langsung gua ambil sepatunya. Untuk yang perbedaan selanjutnya dari fans global dengan Japan Market, kalau yang global itu tagnya itu dia cuma dapat tag fans of the world doang. Tapi kalau misalnya yang Japan Market itu dia ada tambahan lagi bahasa Jepangnya, yang gua nggak ngerti juga ini artinya apa. Terus selanjutnya dari segi jahitan ininya nih, jahitan stripnya ini, kalau yang Global Market itu dia ada lengkungannya, ada cekungannya. Tapi kalau yang
Japan Market ini dia lurus untuk jahitan di bawah jas stripnya ini. Selanjutnya perbedaannya itu dari warna midsole-nya. Kalau yang Japan Market ini dia warna midsole-nya ini tuh putih kebiru-biruan dibandingkan dengan yang Vans Global Market. Kalau yang global itu dia putihnya tuh putih gading, jadi kayak putih ke kuning-kuningan gitulah. Jadi beda gitu. Terus juga dari outsole-nya. Kalau yang Vans Japan Market itu outsole-nya itu dia rada terang dibandingkan dengan yang Global Market itu dia rada gelap outsole-nya. Terus masih di sekitar outsole itu ada kode waffle-nya. Nah, kalau yang di Global Market itu kan banyak banget tuh kode waffle-nya. Jadi banyak banget yang semua sure, kalau kode waffle-nya ini KW, kalau kode waffle-nya ini KW, kalau kode waffle-nya ini KW. Belum tentu. Ya buat yang hobi-hobi sneakers pasti udah tau lah tanpa dia harus ngeliat kode waffle-nya apa, kode waffle-nya apa. Kalau emang dia udah hafal banget dengan produk Vans, jangan kan ngeliat kode waffle atau ngeliat apa, dia ngeliat sekilas aja orang pakai itu Vans KW atau premium atau yang menyerupai dengan originalnya, dia pasti bakal tahu kalau itu KW. Nah, kalau yang di Vans Japan Market ini bedanya itu dia kode waffle-nya itu cuma satu, yaitu R. Udah gitu dia nggak di atas di sini, tapi dia ada di bawah kode waffle-nya, yaitu tulisannya R. Terus untuk dari segi material sih, dari kanvasnya, dari sweatnya ini sama sih, ini hampir sama. Terus selanjutnya, nah ini salah satu yang mau gue bahas juga keunggulan dari Vans Japan Market dibandingkan dengan Vans Global Market. Keunggulan dari Vans Japan Market yang tidak dimiliki oleh Vans Global Market dari seri klasik ya, dari seri klasik. Untuk yang Vans Japan Market ini, dia insole-nya ini udah dilapisi dengan Ultra Cush. Jadi dia insole-nya ini lebih empuk dibandingkan dengan Vans Old School yang seri klasik ya. Kalau yang seri klasik itu dia insole-nya ini masih yang biasa, belum Ultra Cush. Kecuali Vans Old School yang seri Pro. Nah, kalau yang Pro itu dia udah Ultra Cush dia insole-nya. Jadi itu salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Vans Japan Market. Dan dari segi harga, untuk Vans Japan Market itu dia harganya itu lebih murah sekitar 50.000 sampai 100.000 dibandingkan Vans yang Global Market. Jadi kalau misalkan Vans Global Market range harga itu sekarang di retail itu sekitar 8,5. Nah, kalau yang Japan Market ini dia bisa dijual itu sekitar 7,5 sampai 800. Pokoknya Japan Market ini lebih murah dibandingkan yang Global Market kayak gitu. Terus gue juga dapat kabar selintingan gitu kalau Vans Japan Market ini dia itu, ini koreksi kalau salah ya, dia itu nggak ada KW-nya dibandingkan dengan yang Vans Global. Yang Vans Global itu banyak banget KW-nya, mulai dari KW, KW2, premium, segala macam, KW super, itu banyak banget yang di seri Global. Cuman katanya kalau yang di seri Japan Market ini nggak ada KW-nya. Nah, itu yang mendorong gua jadi tertarik banget sama Vans Japan Market ini. Ini kebetulan Vans ini punya cewek gua. Jadi dia nyari Vans waktu itu, terus nggak tahu kenapa gue kalau ngelihat perempuan pakai Vans yang Japan Market ini, kayaknya dia itu kayak udah ngerti lah tentang Vans gitu. Soalnya biasanya kan kalau yang perempuan ya pasti belinya yang global kan, ya dia nggak ngira bakal ada yang Japan Market. Cuman kalau misalkan perempuan sampai beli yang Japan Market, pikiran gue tuh kayak wah ini pasti perempuan ngerti nih tentang sepatu. Nah, terus untuk helvetnya juga kurang lebih dia hampir sama dari Vans Global atau Japan Market tuh sama modelnya kayak begini helvetnya. Terus perbedaan selanjutnya itu dia ada di tag size. Di tag size-nya itu perbedaannya itu ciri khas banget. Untuk yang Japan Market itu dia V36CL Plus. Nah, untuk tag size-nya itu pokoknya beda banget antara Vans Japan Market dengan Vans Global Market. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Bang, bagusan mana Bang antara Vans Japan Market dengan Vans Global Market untuk yang seri klasiknya? Ya jawabannya adalah tergantung selera kalian, itu balik ke selera kalian masing-masing, kalian memilih yang mana, karena keduanya memiliki keunggulannya masing-masing. Kayak di Vans Japan Market ini keunggulannya di insole-nya dia sudah dilapisi dengan Ultra Cush. Sedangkan kalau yang di seri global, untuk yang seri klasik itu belum Ultra Cush insole-nya. Kalian harus beli yang seri Pro baru udah dilapisi dengan Ultra Cush insole-nya kayak gitu. Ya mungkin segitu aja bahas sneakers kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Thanks for watching and
Goodbye.